Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdan dengan NIM 11820600019 dari kelas 5A. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum dengan judul osmosis pada kentang. Sebelum lanjut ke praktikum, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu osmosis. Jadi, osmosis merupakan perpindahan zat pelarut dari yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui selaput permeabel atau membran semi permeabel, sehingga pada akhirnya akan tercapai keseimbangan untuk laju pelarutnya. Selanjutnya, apa sih tujuan praktikum ini? Yang pertama, yaitu merancang praktikum osmosis pada kentang. Yang kedua, mengobservasi rata-rata kuantitatif perubahan ukuran kentang yang mentah dan matang dalam berbagai variabel perlakuan konsentrasi larutan sukrosa. Yang ketiga, mengobservasi kentang secara kualitatif pada saat dimasukkan pada konsentrasi larutan sukrosa. Yang keempat, menganalisis dan menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang kelima, yaitu mengevaluasi hasil penelitian. Selanjutnya, alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, yaitu ada mistar, pisau dapur, gelas sejumlah 8 buah, air mineral secukupnya, gula pasir secukupnya, tisu secukupnya, kentang mentah secukupnya, dan kentang yang sudah dikukus secukupnya. Langkah kerja pada praktikum ini yaitu, untuk yang pertama, kupas kentang terlebih dahulu. Baik kentang mentah maupun kentang yang sudah dikukus. Lalu, potong kentang yang sudah dikupas, baik kentang matang ataupun kentang yang sudah dikukus, dibentuk dadu dengan masing-masing 3 irisan kentang dengan akurat bentuk yang sama. Lalu, potong kentang yang sudah dikupas, baik kentang mentah maupun kentang yang sudah dikukus, dibentuk dadu dengan masing-masing 3 irisan kentang dengan ukuran bentuk yang sama. Setelah itu, ukurlah kentang yang sudah dipotong tadi pada ukuran panjang, lebar, dan tinggi awal untuk mengetahui awal volume awal dan rata-rata volume awal. Untuk yang selanjutnya, yaitu pembuatan sukrosa 10%, 20%, dan 30% beserta air mineral 100 ml. Nah, ini untuk yang pertama. Larutan sukrosa 10% terdiri dari 100 ml air ditambah dengan 10 gram gula pasir atau setara dengan 1 sendok makan. Yang kedua, untuk larutan sukrosa 20% terdiri dari 100 ml air dan ditambah dengan 20 gram gula pasir atau setara dengan 2 sendok makan. Yang ketiga, larutan sukrosa 30% terdiri dari 100 ml air dan ditambah dengan 30 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan. Dan yang terakhir, yaitu 100 ml air larutannya diaduk agar gula pasir cepat terlarut.
Baik, di sini sudah ada 8 gelas. Untuk gelas A, B, dan C yaitu larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30%. Begitupun gelas E, F, G. Lalu pada gelas D dan H yaitu merupakan air mineral. Dan di sini juga ada kentang yang mentah dan kentang yang sudah dikukus. Nah, selanjutnya masukkan irisan kentang 8 gelas dari A sampai H. Masing-masing gelas dimasukkan 3 irisan kentang. Pada gelas A, B, C, D yaitu dimasukkan kentang yang sudah dikukus atau yang sudah matang. Sedangkan untuk gelas E, F, G, H yaitu dimasukkan kentang yang mentah. Setelah 30 menit, amati kentang secara kualitatif. Secara kualitatif, semua kentang, baik yang mentah maupun kentang yang sudah dikukus, menunjukkan ciri yang sama saat diamati, yaitu mendatar tenggelam. Lalu kentang dibiarkan direndam selama 30 menit berikutnya. Setelah 60 menit, kondisi kentang secara kualitatif itu tidak beda jauh dengan kondisi kentang secara kualitatif pada 30 menit sebelumnya. Setelah diamati, angkat semua irisan kentang satu persatu, disimpan di atas tisu, lalu diukur panjang, lebar, dan tinggi pada kentang. A. Tabel hasil percobaan pada kentang kukus. Dapat dilihat dari hasil pengamatan pada kentang kukus ini dan dapat dilihat bahwasanya kentang kukus yang direndam dalam larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30% ukurannya menyusut. Hal ini dikarenakan air dalam sel kentang berosmosis ke dalam larutan sukrosa. Maka dari itu, sel kentang tersebut mengalami penyusutan sehingga volume dari kentang tersebut berkurang dan tekstur kentang menjadi agak lembek pada larutan sukrosa 10%, sementara tekstur lembek larutan sukrosa 20% dan 30%. Sedangkan kentang kukus yang direndam di air biasa sebanyak 100 ml mengalami pertambahan volume. Hal ini dikarenakan air masuk ke dalam sel-sel kentang. Masuknya air ke dalam sel-sel kentang tersebut dalam keadaan tekanan turgor tinggi. Hal inilah yang membuat volume kentang makin bertambah dan teksturnya menjadi agak keras. B. Tabel hasil percobaan pada kentang mentah. Dapat dilihat dari hasil pengamatan pada kentang mentah ini dan dapat dilihat bahwasanya kentang mentah yang direndam dalam larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30% ukurannya menyusut. Hal ini dikarenakan air dalam sel kentang berosmosis ke dalam larutan sukrosa. Maka dari itu, sel kentang tersebut mengalami penyusutan sehingga volume dari kentang tersebut berkurang dan tekstur kentang menjadi agak lembek pada larutan sukrosa 10%. Sementara tekstur lembek larutan sukrosa 20% dan 30%, sedangkan kentang kukus yang direndam di air biasa sebanyak 100 ml mengalami pertambahan volume. Hal ini dikarenakan air masuk ke dalam sel-sel kentang. Masuknya air ke dalam sel-sel kentang tersebut dalam keadaan tekanan turgor tinggi. Hal inilah yang membuat volume kentang makin bertambah dan teksturnya menjadi agak keras. Inilah hasil pengamatan pada praktikum yang telah dilaksanakan tadi, atau praktikum osmosis pada kentang. C. Hasil pengamatan pada kentang kukus. D. Yaitu hasil pengamatan pada kentang mentah. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan tadi. Yang pertama yaitu ada kentang yang direndam dalam larutan sukrosa mengalami osmosis
di mana kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar menyebabkan volume dan berat kentang berkurang atau hipertonis. Yang kedua, kentang yang direndam dalam air biasa mengalami difusi, di mana kandungan air yang ada di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk yang menyebabkan volume dan berat kentang bertambah atau hipotonis. Yang ketiga, semakin besar konsentrasi larutan sukrosa, maka kekurangan volume dan berat yang dialami oleh potongan kentang itu akan semakin besar dan cepat karena perbedaan konsentrasi zat semakin besar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.